Perkenalkan, nama saya Maria Cinta Ginting, NIM F1D119048. Di sini saya akan membahas tentang hubungan teknologi, perilaku, dan budaya. Yang pertama kali kita akan bahas adalah pengertian tentang teknologi. Teknologi adalah metode praktis yang dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang berguna, yang dapat digunakan secara terus-menerus. Pengembangan dan penciptaan teknologi mempunyai tujuan untuk pengembangan diri manusia. Pada dasarnya, penciptaan sebuah teknologi digunakan untuk membantu aktivitas manusia. Pada awalnya, manusia tidak mengetahui adanya konsep teknologi. Konsep teknologi pertama kali dikembangkan itu oleh manusia purba. Mereka menggunakan teknologi untuk berburu dan mencari makanan. Teknologi yang mereka gunakan juga masih sangat sederhana, misalnya kayu, bambu, dan batu. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Dan kadangkala manusia tidak dapat mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Akibatnya, manusia terkena anomi di dalam masyarakat dan berdampak buruk pada eksistensinya. Dalam hukum postmodern dikatakan, siapa yang memegang teknologi, ia yang akan menguasai dunia. Halo guys, kembali lagi. Kemajuan teknologi ibaratkan dua sisi mata uang logam. Ini ada angka dan ini ada gambar. Sama seperti teknologi, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positif adanya teknologi seperti video berikut. Sekarang aku mengerjakan tugas dengan mudah, menulis dan menulis. Siap menulis, kita pakai HP, terus kita foto deh tugasnya, kita kirim ke guru. Oke guys, setelah melihat video yang di sebelah tadi, kita dapat mengetahui kemudahan teknologi. Nah, video tersebut itu merupakan dampak positifnya adanya teknologi yang memudahkan aktivitas manusia. Kenapa memudahkan? Karena di era COVID seperti ini, yang kita nggak bisa ke sekolah atau ke kampus, kita dapat bersekolah dan bekerja dari rumah. Apapun kita bisa lakukan dari rumah asalkan ada teknologi. Nah, yang video tadi itu menggunakan handphone. Handphone adalah salah satu dari kemajuan teknologi. Kita tulis tugasnya, kita foto tugasnya, kita kirim ke guru atau ke dosen, kita dapat nilai. Tapi ada dampak buruk dari teknologi. Oke, kita simak video berikut. Bantuin kali ngerjain tugas. Ya udah, kamu kan bisa ngerjainnya. Setelah menyaksikan video yang di sebelah tadi, itu adalah salah satu dampak negatif adanya teknologi, yaitu kalian tahu nggak tadi tuh mereka ngapain? Mereka tuh lagi kerja kelompok, tapi yang ngerjain cuma satu orang. Yang satu orangnya lagi main handphone, ada yang ngapa-ngapain, ada yang sibuk sendiri. Mereka berkumpul tapi seperti rasa berjauhan. Kalau gitu caranya mendingan kerjaan sendiri-sendiri aja nggak sih? Oke guys, ini menjadi bagian yang paling penting. Jadi, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi dampak negatif dari adanya teknologi, yaitu kita harus menenangkan dari dalam diri kita sendiri bagaimana cara kita memilih mana teknologi yang baik dan mana teknologi yang buruk. Dan juga kita harus pintar-pintar melakukan yang namanya analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT itu ada yang namanya kelemahan. Nah, aku mau ngasih saran nih sama kalian. Jadi, di era yang seperti sekarang, yang kemana-mana juga susah, nggak boleh keluar, yang kerjanya dari rumah, yang belajarnya dari rumah, yang bahkan belanjanya pun dari rumah, itu menjadi salah satu peluang untuk orang yang suka usaha. Kalian bisa membuka all shop sendiri.
Oke, sekarang all shopnya nggak mesti baju, celana, sepatu, bisa all shop misalnya nih jual keperluan rumah kayak bawang, cabai, tomat, dan masih banyak lagi. Nah, itu tuh menjadi salah satu ide peluang yang kita bisa manfaatin dari adanya teknologi. Oke, kesimpulan dapat kita ambil dari video kali ini yaitu sebagai manusia modern, kita tidak mungkin mengatakan say no to teknologi untuk menghindari dampak buruk dari adanya teknologi. Tapi bagaimana cara kita menjadi manusia yang bijaksana untuk menghadapi baik dan buruknya teknologi. Jadi, baiknya teknologi kita ambil, buruknya teknologi kita buang. Dan juga teman-teman, kita tuh tidak boleh menggunakan teknologi itu secara berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Dan juga kita nggak boleh namanya menjadi budak teknologi. Selain bucin, ternyata namanya butek ya guys. Eits, tapi jangan lupa teknologi juga mempunyai dampak positif loh. Dan teknologi ini juga membantu semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Terima kasih teknologi. Buat siapapun yang nonton video ini nanti, terlebih ibu yang nonton video saya nanti, mohon maaf banget kalau misalnya banyak editan muka-muka yang menyeramkan yang ada di video saya. Itu sebagai ini bu, dukung properti mendukung proses pembuatan video saya. Terima kasih. Teknologi yang mereka